Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Malasa Fitri. Di sini saya akan membahas tentang SKPL. Nah, yang pertama definisi dan tujuan SKPL. SKPL sendiri ialah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Lalu, untuk deskripsi singkat tentang perangkat lunaknya, itu adalah mengangkat sebuah judul yaitu TURIVI, yaitu adalah Batu Tourism Review. Nah, TURIVI ini sendiri adalah sebuah aplikasi yang kita kembangkan seperti kita akan mereview tentang kota wisata yang ada di Batu dalam bentuk web. Nah, untuk identifikasi kebutuhan secara umumnya, jadi kita di sini akan mengangkat sebuah permasalahan seperti contoh kita kurangnya informasi tentang mengenai objek wisata yang ada di Kota Batu, seperti harganya, alamatnya di mana, dan bagaimana bagus atau tidaknya. Nah, bagus atau tidaknya itu kita bisa melihatnya dari ratingnya. Jadi nanti kita bisa mengasih rating bagus atau tidaknya itu. Nah, untuk versi kebutuhannya, nah di sini kita ada dua. Nah, yang pertama itu ada fungsional dan non fungsional. Untuk fungsionalnya sendiri itu ada kita ada 3 privilege-nya, yaitu ada admin, pengunjung, dan ada member. Nah, jadi karena kita mengambil fungsional yang menurut kita sangat penting itu adalah edit tempat wisata. Kalau untuk non fungsionalnya kita ini ada sistem ini jadi harus dituntut waktu untuk menampilkan sebuah halaman dalam kurun waktu kurang dari 10 detik. Kalau untuk use case di sini kita ada 16 use case dan ada 3 aktor. Dan untuk use case skenario-nya saya akan tunjukkan. Nah, untuk use case skenario-nya jadi kita memakai di tempat wisata. Untuk di use case skenario-nya maka kita memakai kode fungsi yaitu ini TURIVI F002. Nah, di sini TURIVI sendiri itu adalah Batu Tourism Review. Untuk F-nya adalah kode fungsionalnya. Jadi F itu adalah fungsional, dan jika NF maka NF itu adalah non fungsional. Untuk 002 itu adalah nomor representasi kebutuhan yang dimulai dari 001. Nah, di sini kita ada objektif. Objektif itu adalah aktor yang dapat merubah satu atau beberapa atribut data tempat wisata. Terus aktornya itu adalah admin. Preconditionnya itu aktor itu harus sudah masuk sebagai adminnya. Nah, yang kedua itu jadi kita harus ada minimal 1 tempat wisata di dalam database-nya. Untuk main flow-nya jadi aktor itu tadi harus menekan tombol tempat wisata untuk bisa masuk ke halaman adminnya, jadi untuk ke database-nya. Nah, yang kedua itu jadi kita nanti kalau udah ditekan tombol, jadi dia akan menampilkan sebuah data tempat wisatanya. Dan yang ketiga itu nanti kita bisa menekan ubah. Nah, jadi di sana kita bisa mengubah apa aja wisata yang ingin kita ubah, deskripsinya atau apanya, terus kayak harganya berapa, kan biasanya kan banyak yang pergantian gitu. Nah, yang keempat ini sistem menampilkan form edit tempat wisata kepada aktor. Jadi nanti di sini sistem itu bisa menampilkan from editnya. Jadi yang mana yang mau diedit itu. Yang kelima, nah di sini itu aktor di sini bisa menampilkan namanya, nama tempat wisata, terus harga tiket masuknya, terus foto, terus jarak dari pusat kota. Jadi semacam kayak dari Malang ke Batu itu berapa lama sih, kayak gitu, lama atau tidaknya seperti itu. Terus jadi di sini fieldnya itu juga harus semua diisi. Terus jangan lupa untuk tekan tombol simpan, karena kalau nggak disimpan ya kita nggak akan ada perubahannya sama yang tadi. Nah, jadi kalau sudah disimpan ya masuk ke database-nya tadi. Untuk alternatifnya itu, jadi di sini ada salah satu fieldnya itu dalam form terdapat wisatanya belum diisi dan aktor akan menekan tombol tambahkan. Nah, di sini jadi kayak aktor itu akan menekan tombol tambahannya gitu sih. Terus yang kedua itu sistem akan menampilkan pesan bahwa field yang bersangkutan wajib diisi. Nah, jadi kalau ada yang nggak diisi itu nggak bisa. Jadi semua fieldnya itu harus diisi gitu. Nah, terus yang selanjutnya jika aktor memilih foto yang berukuran lebih dari 3 MB. Nah, jadi di sini tuh kayak nggak bisa gitu yang lebih dari 3 MB. Soalnya kalau lebih dari 3 MB itu kayak ditolak. Jadi kalau udah ditolak itu akan menampilkan. Nah, itu yang keempat. Nah, itu jadi kalau dia udah lebih dari 3 MB dia akan nolak. Jadi
akan menampilkan halaman yang kembali tadi itu, akan menampilkannya seperti itu. Nah, untuk post conditionnya, jadi atribut data tempat wisata berhasil diubah dan database sistem. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau udah semua udah diganti, nah itu nanti jadi akan masuk ke dalam sistem database-nya gitu. Terima kasih. Menjelaskan tentang DPPL atau dokumen perancangan perangkat lunak. Nah, DPPL sendiri ditulis sebagai acuan untuk implementasi developer. Selain itu juga untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang dijelaskan dalam SKPL sudah tercakup dalam fungsi dan prosedur yang ada dalam perangkat lunak. Oke, langsung masuk ke sequence diagram dari edit tempat wisata. Di sini sesuai dengan yang dijelaskan pada use case skenario, ada satu main flow dan dua alternative flow. Pada main flow, saat aktor menekan tombol kelola tempat wisata yang ada di halaman admin, maka konstruktor pada controller kelola data akan dipanggil untuk meload model dari tempat wisata. Setelah itu dipanggillah metode index yang akan melakukan query untuk mendapatkan tempat wisata yang terdapat dalam database tempat wisata. Hasil query tersebut kemudian disimpan dalam variabel data yang kemudian dijadikan parameter dalam pemanggilan halaman kelola tempat wisata. Jika user aktor sudah masuk ke dalam kelola tempat wisata, maka dia akan menekan tombol ubah pada tempat wisata yang diinginkan sehingga metode update tempat wisata akan dijalankan. Langkah pertama yang dilakukan adalah metode cari ID wisata pada tempat wisata akan dipanggil untuk mendapatkan data dari tempat wisata pada ID tersebut. Hasilnya kemudian disimpan dalam variabel data. Variabel data digunakan sebagai parameter pemanggilan halaman update wisata, di mana nilai dari update dari tempat wisata, atribut-atributnya akan ditampilkan dalam halaman update wisata. Kemudian pengguna atau aktor akan melakukan input nama, deskripsi, harga tiket, jarak, dan segala yang ada dalam field update wisata, kemudian menekan tombol simpan, di mana akan men-trigger controller kelola data untuk menjalankan metode update tempat wisata. Update tempat wisata di sini akan dilakukan ada recursive method, ada self call, yaitu memanggil form validation untuk mengecek apakah form itu sudah semuanya terisi atau apakah form itu sudah valid atau belum. Jika sudah valid, maka akan dipanggil metode doUpload untuk melakukan proses uploading gambar ke dalam database system. Selanjutnya yaitu menyimpan nilai dari inputan aktor ke dalam variabel data wisata, yang data wisata tersebut akan digunakan sebagai parameter pemanggilan metode update tempat wisata milik model tempat wisata. Metode update tempat wisata sendiri akan melakukan query untuk menyimpan perubahan ke dalam database tempat wisata. Jika proses updating data sudah selesai, maka akan ditampilkan halaman kelola wisata. Alternative flow yang pertama yaitu pada saat form validation. Jika form validation berhasil, dapat dilihat di kotak alternative flow di sini, maka akan dipanggil metode doUpload. Jika form validation gagal, maka akan ditampilkan lagi halaman update wisata dengan pesan bahwa semua field wajib untuk diisi. Ini alternatif flow yang kedua, yaitu alternatif flow untuk metode doUpload. Jika doUpload berhasil, maka akan dilakukan menyimpan nilai-nilai inputan dari aktor ke dalam variabel data wisata. Jika gagal, maka akan di-load kembali halaman update wisata dengan pesan bahwa upload atau upload gagal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Karena di sini kami menggunakan framework CodeIgniter atau CI, maka model yang ada dalam sistem kami semuanya mengextend CI model, dan controller dalam sistem kami mengextend CI controller. Di sini dapat terlihat bahwa pada kebutuhan fungsional edit tempat wisata, model yang digunakan adalah M tempat wisata, dan controller yang digunakan adalah controller, dan lebih spesifiknya pada kelola data metode yang digunakan adalah metode update tempat wisata, dan pada model tempat wisata metode yang digunakan adalah metode update tempat wisata dan cari ID wisata. Pada proses perancangan data, model tempat wisata sendiri dipetakan menjadi dua buah tabel dalam database, yaitu tabel tempat wisata dan juga tabel rating. Karena di sini rating merupakan atribut komposit, sehingga setelah dinormalisasi akan membentuk satu tabel baru, yaitu tabel rating. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sulasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang DUPL. Jadi DUPL ini adalah dokumen uji perangkat lunak, di mana dokumen ini bertujuan untuk pengujian segala fungsi lintas dari perangkat lunak kami, Batu Tourism Review, yang sudah dijelaskan di dokumen SKPL dan DPPL sebelumnya. Di dalamnya sendiri, kita langsung saja kita lihat di sini ada sebuah test case dari metode yang kita ambil. Di sini adalah metode update tempat wisata. Nah, kenapa kita memilih metode ini? Karena ini adalah merupakan implementasi
fungsionalitas ID tempat wisata. Bisa kita lihat save the world-nya semacam ini. Nah, di sini ada sebuah 7 node yang direpresentasikan dalam basic path flow graph semacam berikut. Nah, kenapa bisa flow graph-nya semacam ini? Karena pertama di sini untuk yang node pertama di sini ada sebuah kondisi if, yaitu if from validation is false. Di sini ada berhubungan tentang validasi dari from yang ada. Lalu yang kedua adalah yang ketiga ini, node yang ketiga. Di sini ada sebuah kondisi lagi if upload do underscore upload is false. Nah, di sini ini berhubungan tentang dokumen gambar yang ingin kita upload di saat kita ingin mengupdate tempat wisata. Nah, untuk deskripsinya sendiri kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 region, ada 7 node dan ada 8 edge. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini juga ada 2 predicate node, yaitu node yang bercabang, yakni node 1 dan node 3. Lalu untuk menghitung VG-nya sendiri, menghitung VG pertama kita lihat dari region-nya. Di sini ada 3 region, jadi VG pertama nilainya 3. Lalu VG yang kedua kita bisa lihat dari 8 edge dikurangi 7 node tambah 2, hasilnya sama 3 juga. Untuk yang terakhir adalah 2 predicate node ditambah 1 sama, hasilnya juga 3 juga. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa akan ada 3 jalur independen, yakni jalur 1 2 7, 1 3 4 6 7 dan 1 3 5 6 7. Nah, untuk penjelasan sendiri dari setiap jalur independen bisa kita lihat di berikutnya di sini. Jadi jalur 127 ini terjadi ketika apabila ada ketidakvalidan dari form yang sudah disediakan. Jadi langsung dari 1 ke 2 langsung terakhir ke 7 gitu. Expected resultnya hasilnya false, nilainya adalah false. Lalu jalur yang kedua 1 3 4 6 7 ini terjadi ketika setiap dari form yang ada sudah valid, namun saat penguploadan foto itu melebihi batas maksimum yaitu 3 megapiksel. Apabila melebihi batas tersebut maka akan gagal juga. Lalu yang terakhir ini adalah jalur 1 3 4 5 1 3 5 6 7. Di sini adalah kondisi ketika semuanya lancar, apabila formnya sudah terisi semua, apabila upload fotonya sudah memenuhi batas yang disediakan, maka semuanya lancar. Jadi semacam itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Livia Sungsul Putri. Saya akan menjelaskan pengujian integrasi dan pengujian validasi beserta rencana dari perangkat lunak kami. Yang pertama adalah pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana integrasi antara sebuah metode dengan metode yang lain dalam kelas yang berbeda. Karena kami membahas tentang fungsi edit tempat wisata, maka metode yang digunakan adalah update tempat wisata berparameter ID dengan cari ID wisata berparameter ID. Tujuan dari integrasi yang pertama ini adalah mencari data tempat wisata yang akan diedit. Lalu yang kedua adalah update tempat wisata berparameter ID dan update tempat wisata berparameter ID beserta data wisata. Yang keduanya ini ada di kelas yang berbeda, yakni kelas controller check underscore kelola underscore data dan kelas model M underscore tempat underscore wisata. Lalu yang selanjutnya adalah rencana pengujian validasi. Rencana pengujian validasi ini sendiri digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang sudah dibuat oleh developer dapat memenuhi ekspektasi dan juga kebutuhan baik non-fungsional maupun fungsional. Lalu kebutuhan fungsional, karena kami juga membahas edit tempat wisata, maka tujuan pengujiannya adalah untuk mengetahui aktor dapat mengubah data tempat wisata tertentu yang telah ada dalam database sistem dengan jenis pengujian black box. Lalu selanjutnya adalah pengujian integrasi. Pengujian integrasi yang pertama untuk fungsi edit tempat wisata adalah input yang pertama menekan tombol ubah pada salah satu tempat wisata. Dan yang menjadi input untuk metode cari ID wisata berparameter ID yang memberikan output status bahwa ID wisata sudah berhasil ditemukan. Yang output ini sendiri menjadi input untuk metode update tempat wisata berparameter ID yang ekspektasi hasilnya adalah halaman update wisata dapat menampilkan informasi tempat wisata yang akan diubah dan hasilnya sama seperti hasil ekspektasi. Jadi pengujian yang pertama dinyatakan valid. Lalu yang kedua, input pertamanya menginputkan nama, deskripsi, harga tiket, jarak, dan foto. Lalu
yang kesemuanya tersebut menjadi inputan bagi update tempat wisata berparameter ID dan data wisata. Lalu outputnya adalah status bahwa update tempat wisata berhasil dilakukan, yang output tersebut menjadi input bagi metode update tempat wisata berparameter ID. Lalu ekspektasi hasilnya adalah halaman kelola wisata dapat menampilkan seluruh tempat wisata yang telah. Lalu ekspektasi hasilnya adalah halaman kelola tempat wisata dapat menampilkan seluruh tempat wisata beserta tempat wisata yang telah diubah, dan hasilnya juga sama dengan ekspektasi hasil, yang berarti bahwa pengujian ini adalah pengujian yang valid. Lalu selanjutnya di pengujian validasi. Di pengujian validasi tentunya dibedakan kembali di kebutuhan fungsionalnya dari tempat wisata dengan test case yang pertama adalah admin menekan tombol ubah pada tempat wisata dengan ID 1. Lalu pada halaman update data, admin tidak memilih foto yang akan diunggah. Lalu ekspektasi hasilnya adalah sistem menampilkan pemberitahuan bahwa semua field yang ada harus diisi, dan resultnya atau hasilnya juga sama dengan hasil ekspektasi hasilnya, dan berarti pengujian validasi ini dinyatakan valid. Lalu yang case yang kedua adalah admin menekan tombol ubah pada tempat wisata dengan ID 1. Lalu pada field unggah foto, admin mengambil satu foto yang berukuran lebih dari 3 MB. Lalu ekspektasi hasilnya, admin diarahkan ke halaman tambah data, dan resultnya sendiri dan hasilnya sendiri sama dengan hasil dari ekspektasi hasil. Lalu pengujian ini dinyatakan valid. Lalu yang ketiga adalah admin menekan tombol ubah yang ada pada tempat wisata dengan ID 1, lalu nama tempat wisata, para layang, harga tiket sekian 300.000, harga tiket, jarak dari pusat kota, unggah foto, semua fieldnya diisi. Lalu ekspektasi hasilnya adalah sistem dapat menyimpan data yang sudah diedit, dan admin kembali dialihkan ke halaman kelola tempat wisata. Dengan resultnya dan hasilnya, sistem menyimpan data tempat wisata yang diedit dan dikembalikan ke halaman kelola tempat wisata seperti ekspektasi hasilnya. Lalu pengujian ini dinyatakan valid. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Hendiarto. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep MVC dari update tempat wisata. Aturan pertama yang harus kita lakukan untuk dapat mengupdate tempat wisata adalah miliki session login sebagai admin. Ketika kita sudah login sebagai admin, kita dapat menggunakan fitur update tempat wisata. Nah, terdapat form yang digunakan untuk dapat mengupdate tempat wisata, yaitu dapat diakses di dalam form open multipart, kemudian memanggil cek kelola data, yaitu controller cek kelola data, kemudian memanggil metode update tempat wisata berdasarkan ID atau parameter cari ID. Nah, cari ID ini kita dapatkan di dalam pemanggilan variabel dolar tempat wisata yang sudah kita deklarasikan di dalam controller cek kelola data, kemudian mengacu pada ID tempat wisata tertentu. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam view update tempat wisata tersebut, dari cari ID tadi, kemudian ditampilkan di dalam form. Nah, ketika kita sudah masuk dalam controller data tempat wisata, nah tempat wisata ini adalah yang kita gunakan untuk mengambil value dari ID tempat wisata dengan memanggil this, kemudian model tempat wisata dan metode cari ID wisata berdasarkan ID dari yang sudah kita inputkan di cari ID ini. Nah, ketika kita sudah masuk dalam cek kelola data update tempat wisata, kemudian data sudah terdapat di dalam form, kita dapat mengubahnya. Ketika data sudah tersimpan, data wisata ini menggantikan semua nilai yang ada di dalam variabel nama wisata, deskripsi wisata, harga tiket, dan jarak dengan memanggil set value, di mana set value ini dipanggil di dalam data wisata array, di mana yang di sebelah kiri ini adalah nama variabel yang ada di dalam database. Ya, nah ketika data wisata ini dipanggil, ada set value yang diubah.
Nah, ketika semua data terisi, kemudian memanggil dism tempat wisata, yaitu model tempat wisata, dan memanggil metode update tempat wisata berdasarkan ID yang kita dapatkan dari cari ID wisata ini dan mengubahnya dengan data wisata. Kemudian langsung di redirect ke halaman admin utama. Nah, pada tempat wisata ini kita memanggil fungsi update tempat wisata dengan ID tertentu dan data wisata. Kemudian memanggil dengan $dis kemudian database di mana ID tempat wisata tersebut berdasarkan ID yang sudah kita inputkan tadi, kemudian mengupdate seluruh isi dari tabel tempat wisata dengan isi dari $data wisata yang sudah kita deklarasikan di dalam C kelola data.